Halo semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Hubsan baru mengeluarkan produk terbarunya, yaitu Hubsan Black Hawk 2. Di mana kalimat yang pas untuk Hubsan Black Hawk 2 ini adalah baru mau bangkit, tapi ternyata malah nyungsep. Nah, mengapa bisa demikian? Oke, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi seperti biasa, sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Oke, jadi kenapa untuk Hubsan Black Hawk 2 ini bisa dibilang baru mau bangkit kemudian nyungsep? Untuk Hubsan Black Hawk 2 ini tidak sesuai harapan atau ekspektasi saya, di mana Hubsan Black Hawk ini sudah diberikan spesifikasi yang bagus, tapi nyatanya masih banyak kekurangan dan error yang fatal. Apa saja errornya? Oke, akan kita tes ya satu persatu. Jadi pertama kita coba nyalakan terlebih dahulu. Kita tekan tahan 1, 2. Oke. Sudah nyala. Kemudian lanjut. Oke, kita nyalakan remote-nya. Baik. Jadi drone Hubsan Black Hawk 2 ini merupakan drone terbaru dari Hubsan yang saya bilang cukup bagus ya di kelasnya, di mana untuk spesifikasinya juga lumayan cukup bagus, kemudian fitur-fiturnya juga banyak dan pengaturan kameranya juga cukup lengkap dibandingkan dengan drone sekelasnya. Akan tapi drone Hubsan Black Hawk 2 ini masih memiliki banyak kekurangan ya, banyak error. Apa saja? Oke, kita langsung saja. Pertama, kita klik enter device. Oke. Nah, ya, jadi bisa agan lihat di sini, di mana saya sekarang menggunakan Android. Pada saat menggunakan Android, untuk pertama kali saya gunakan tidak bisa digunakan ya. Jadi tidak ada muncul gambar kameranya di HP-nya ataupun di aplikasinya. Jadi seperti ini, ngeblank. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya mencoba mengupgrade firmware-nya ya. Jadi firmware Hubsan Black Hawk 2 ini ada 3. Jadi firmware drone, kemudian firmware baterai, dan firmware remote controlnya. Semuanya sudah saya upgrade dengan harapan bisa menggunakan HP Android. Nah, akhirnya setelah saya upgrade, kemudian kita lihat di pengaturannya. Di sini kemudian muncul ada FPV Low Latency Mode, di mana sebelum upgrade ini belum muncul ya. Setelah upgrade baru muncul. Kemudian saya nyalakan ini. Kita klik OK dan dia keluar ya. Kemudian akhirnya muncul ya. Akhirnya muncul kembali. Nah, jadi permasalahan yang pertama yang kemarin tidak bisa menggunakan Android ini sudah teratasi dengan mengupgrade firmware-nya. Kemudian drone ini saya bilang bagus dari GPS-nya, di mana GPS-nya ini sangat bagus dan cepat untuk terkoneksinya. Di mana kemarin saya coba di dalam ruangan saja untuk GPS-nya sudah dapat sampai 15-an ya. Jadi bagus, kuat sinyal GPS-nya. Oke, kemudian kita langsung saja coba terbangkan ya. Kita langsung coba terbangkan. Ya. Oke. Ya. Kita langsung coba terbangkan. Di sini bisa agan lihat. Jadi untuk pengaturan awal dari drone Hubsan Black Hawk 2 ini memang kita tampak merah ya. Jadi seperti kepiting jadinya. Jadi warna merah seperti ini. Nah, ini karena memang weight balance-nya. Jadi kita bisa mengatur weight balance-nya. Kita klik pojok kanan atas, kita klik manual ya. Oke, ini manual, kita atur dulu. Misalkan kita buat ini shutter speed-nya. Nah, ini bagusnya. Ini kelebihan dari drone Hubsan Black Hawk 2, di mana kita bisa mengatur ISO dan shutter speed. Di mana ini belum ada di drone lainnya yang sekelasnya ya. Oke, kemudian di sini kita cek ataupun kita lihat di bagian bawahnya. Di sini ada titik-titik 3. Nah, di sini kita pilih weight balance-nya. Kita pilih manual. Nah, jadi bisa kita turunkan ya, agar tidak terlihat merah. Ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi sudah teratasi ya permasalahan wajah ataupun kulit menjadi merah, sudah teratasi dengan kita mengatur weight balance-nya. Jadi weight balance-nya kalau kita atur menjadi auto, memang jadinya nanti akan merah ya, akan merah. Jadi kita manualkan saja. Ini kemudian kalau sudah kita klik auto, ya jadi merah lagi. Jadi merah lagi seperti ini. Oke, kita mundurkan sedikit lagi. Ya. Kemudian lanjut kita coba record ya. Kita coba record. Karena banyak yang menanyakan kenapa kok kulit jadi merah ya.
Kita coba record sekarang. Sorry, kita record. Ya, pada saat record apakah bisa mengatur untuk pengaturan weight balance-nya? Kita coba auto. Ya, ini auto ya. Kemudian kita coba weight balance-nya, kita gunakan manual biar tidak merah. Kita gunakan di 4500 ya. Jadi weight balance, permasalahan weight balance sudah teratasi ya. Kemudian yang membuat saya kecewa ya, sangat-sangat kecewa dengan Hubsan Black Hawk 2 ini adalah Hubsan Black Hawk 2 ini masih memiliki permasalahan jaraknya. Jadi jarak dari drone Hubsan Black Hawk 2 ini sangat-sangat mengecewakan, dimana saya terbangkan hanya mungkin sekitar 6-7 meter dia sudah lost koneksi ya. Ini saja sudah agak macet-macetan. Oke, sekarang saya coba ya. Sekarang saya buktikan. Kita matikan saja videonya. Oke, sekarang sorry, kita record lagi. Kita coba terbangkan, bisa agar-agar nanti fokus di H ataupun high ketinggian dan D distance ya. Oke, kita coba arahkan ke sana. Kita arahkan turun. Oke, jadi kita naikkan saja dulu dengan arah antena. Saya sudah benar ya mengarah ya. Jadi jarak 7 meter ini sudah aircraft disconnected ya. Aircraft disconnected, sangat-sangat mengecewakan. Sangat-sangat mengecewakan. Ini dia sudah turun lagi. Oke, dan ini baru sudah terkoneksi lagi. Jadi sangat mengecewakan ya. Sangat-sangat sungguh mengecewakan. Kita cancel. Oke. Ya. Oke, kemudian kita turunkan. Oke. Sambil saya ngomong ya, kita arahkan ke arah saya lagi. Kemudian kita arahkan. Nah, kemudian untuk pengaturan gimbalnya ini bagus ya, bagus. Ini slow banget, bisa buat sinematikan dan bisa diatur kecepatannya. Ini karena belum saya atur ya. Oke. Ya, ini kita record lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi jarak dari Black Hawk, Hubsan Black Hawk 2 ini sangat mengecewakan. Ini juga sudah saya coba lakukan mungkin karena HP-nya ya. Kemudian saya ganti menggunakan iPhone, tetap juga sama, jaraknya hanya 7-10 meteran dia sudah lost ataupun disconnected dan tidak bisa dikontrol lagi. Kemudian saya mengira dengan tanpa HP bisa jauh. Saya coba menggunakan tanpa HP, sama saja. Ternyata tidak bisa jauh juga ya. Tidak bisa jauh juga. Jadi hal ini sangat mengecewakan. Nah, itu permasalahan yang sangat fatal yang pernah saya temui juga pada drone C-Fly ya. Drone C-Fly Fit 2 dulu pada saat pertama kali saya mencoba di sini juga di lokasi yang sama mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi pada saat saya mengalami permasalahan yang sama dengan drone C-Fly, kemudian saya menghubungi pihak C-Fly ya, perusahaan C-Fly, di mana C-Fly langsung memberikan solusi ya. Mungkin selang 2-3 hari mereka langsung memberikan solusi dan memberikan firmware image-nya agar di-upgrade ya. Jadi dengan mengupgrade firmware image-nya akhirnya bisa teratasi ataupun permasalahannya bisa teratasi dan bisa terbang jauh. Nah, sedangkan untuk drone Hubsan Black Hawk 2 ini di mana permasalahannya sama seperti C-Fly, akan tetapi untuk solusinya tidak ada. Satu-satunya solusi adalah kita harus mengirimkan kembali drone ini ke Hubsannya. Karena apa? Karena setelah saya tanyakan mengapa terjadi seperti ini, permasalahannya seperti ini, saya kirimkan videonya. Kemudian mereka meminta flight log ataupun data riwayat penerbangan saya kirimkan juga ya. Kita berkomunikasi terus dengan Hubsan. Kemudian setelah mereka mungkin melihat data penerbangan saya dan mereka ternyata melihat bahwa untuk Hubsan Black Hawk 2 saya ini merupakan yang versi Cina. Kata mereka ada 2 versi ya. Jadi versi Cina dan versi global ataupun versi luar negeri. Nah, itu karena beda katanya. Kata mereka. Nah, terus kenapa mereka mengirimkan yang versi Cina ini ke saya? Nah, kan aneh. Akhirnya mereka tetap meminta untuk mengembalikan drone ini. Jadi saya tanyakan apakah tidak ada solusi seperti C-Fly yang hanya memberikan image firmware dan saya langsung update di sini agar tidak mengembalikan drone-nya ke sana. Mereka bilang tidak ada. Satu-satunya solusi hanya mengembalikan drone ini dan mereka akan mengganti ya. Mereka akan mengganti untuk drone ini ke versi yang global.
Jadi itu sangat-sangat mengecewakan ya. Kemudian hal yang mengecewakan lagi di mana awalnya mereka itu menolak untuk menanggung biaya pengiriman dari Indonesia ke Cina. Di mana untuk biaya pengiriman dari Indonesia ke Cina itu setelah saya cek itu mungkin sekitar 2 jutaan ya, 2 jutaan. Di mana harga drone-nya saja sudah 3 sampai 4 jutaan. Jadi setengah harga drone-nya. Otomatis saya juga pasti menolak. Saya menolak untuk mengirimkan ini dengan saya yang membayarnya. Akhirnya setelah lobby-lobby sekian lama, akhirnya mereka siap untuk menanggung dari biaya pengiriman dari Hubsan Black Hawk 2 ini kembali ke Cina. Dan setelah saya kirim, baru akan mereka kirimkan yang versi global. Jadi sangat sungguh mengecewakan ya, sangat sungguh mengecewakan. Jadi sebenarnya drone ini bagus, saya bilang bagus dan diklaim bisa sampai 5 km. Kemudian fitur-fitur cukup lengkap dan lain sebagainya. Tapi sayangnya kenapa mereka mengirimkan drone yang keliru, drone yang versi Cina ke saya. Ya jadinya seperti ini, jaraknya tidak bisa jauh ya. Jadi saya harap misalkan nanti benar akan diganti, saya harap drone yang versi globalnya nanti bisa lebih bagus dan bisa lebih baik dari ini dan tidak ada permasalahan lagi. Sehingga kalau misalkan sudah sip, bagus, baru bisa agan-agan beli ya. Jadi untuk sementara ini saran saya jangan beli dulu, apalagi yang dari Cina. Karena kemungkinan mungkin banyak yang belum tahu mana versi global, mana versi Cina ya. Mungkin itu saja sharing pengalaman saya kali ini tentang drone Hubsan Black Hawk 2 ini. Jadi saat ini drone ini masih agak mengecewakan ya. Masih sangat mengecewakan dan jangan dibeli dulu sampai memang ini benar-benar bagus. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Demikian, terima kasih.